Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Apakah ada sukacita, hati gembira? Haleluya. Apalagi hari ini hari libur ya, tanggal merah begitu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pergi jalan-jalan, pelesiran, menikmati hari libur. Oh, puji Tuhan. Tetapi mari lebih dulu kita mendengar firman sebelum kita bergerak dari rumah. Satu dalam doa. Tuhan, hari ini hari libur kami mau menikmati. Itu sebabnya sebelum kami beranjak pergi keluar dari rumah kami rindu Tuhan lebih dulu berfirman kepada kami. Terima kasih banyak Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu hati yang gembira. Lengkapnya saya akan bacakan ayatnya dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar istilah healing, sebetulnya ini istilah yang sudah lama, tetapi akhirnya menjadi viral dan seringkali dibicarakan orang. Apakah arti daripada healing itu, saudara? Kata dasar daripada healing adalah heal. To heal adalah menyembuhkan. Sehingga healing itu adalah penyembuhan, saudara-saudara. Nah, ketika kita sakit, maka yang kita ingat adalah kita segera mencari obat atau segera pergi ke dokter untuk berobat. Tetapi kita lupa yang kita urusi hanya penyakit secara jasmani. Tetapi kita punya jiwa, itu kita tidak mengingat untuk mengalami penyembuhan juga. Sebab tubuh dan jiwa harus sinkron. Kalau tubuh itu sehat, jiwanya harus sehat juga. Kalau jiwanya sehat, maka tubuh itu harus sehat pula. Karena itu setiap atlet mempunyai suatu moto, mens sana in corpore sano. Artinya di dalam jiwa yang sehat, maka tentunya tubuh menjadi sehat pula. Nah saudaraku yang kekasih, jadi penyembuhan itu harus bersifat ganda secara jasmani dan juga secara jiwa. Nah itu sebabnya saudara, kalau sakit penyakit badan kita membutuhkan obat dan pemulihan, maka secara jiwa saudara, kita membutuhkan suatu penghiburan, refreshing ya, agar supaya kita ini bisa mengalami sukacita, hati yang gembira, saudara-saudara. Supaya dengan demikian jiwa kita itu terhibur. Bagaimana caranya healing, saudara? Ada yang pelesiran menikmati hari libur, ada yang jalan-jalan, ada yang pergi ke tempat wisata, ada yang beria-ria sambil nonton, ada yang pergi ke restoran, makan enak, ya berkuliner seperti itu. Nah, jadi itu merupakan cara untuk healing. Tetapi saudara, ketika sudah healing lalu pulang kembali, ternyata masih merasa ngap. Ya apa sebabnya? Sebab sukacita itu ketika kita sedang jalan-jalan, sedang pelesiran, mungkin sedang nonton. Tapi kalau ketika kita kembali ke rumah, menghadapi kehidupan yang nyata, wah, kita mengalami lagi pergumulan, kesusahan, rasa ngap dan sebagainya. Itu sebabnya saudaraku, janganlah saudara hanya healing secara sementara, tetapi harus memberantas sampai ke akar-akarnya. Nah saudara-saudara, saya akan bacakan Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua, saudara-saudara, yang berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa artinya saudara?
Ketika kita hidup dekat dengan Allah, mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan, selalu membaca firman, dan selalu mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan, maka di situ jiwa kita merasa tenteram, saudara-saudara. Hati kita gembira. Jadi, fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan kepada masalah. Jangan kepada pergumulan hidup. Kalau hati kita tertuju ke situ saja, kita merasa ngap. Aduh, rasanya kita ini penuh sesak dengan hal-hal dan masalah. Sepertinya kita menjadi orang yang bertanggungan berat. Nah, Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu orang yang bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi healing yang sejati itu bukan hasil dari pelesiran, menikmati hari libur, lalu kulineran, jalan-jalan, pergi ke mall, nonton bioskop dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi kita ini harus mempunyai suatu persekutuan yang dekat dengan Tuhan, sehingga hati kita merasa tenang. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah punya persekutuan dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, seperti carang anggur itu menempel pada pokoknya, pada akhirnya kehidupan dari Tuhan itu mewarnai hidup kita, hingga kita mempunyai hati yang gembira. Dan hati yang gembira itu ternyata menjadi obat yang sangat manjur, sehingga itu dapat menyembuhkan segala penyakit. Ya, kadangkala obat daripada dokter tidak mempan sama sekali. Apa sebabnya? Sebab hati ini, pikiran ini masih diliputi dengan rasa was-was, kecewa, takut, dan sebagainya. Harus diberantas sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan cara hidup dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita refreshing, ya, kita pergi ke luar kota, menikmati keindahan alam dan sebagainya. Seperti hari ini, hari libur, ya, banyak gereja membawa jemaatnya untuk refreshing dan healing. Ada yang pergi ke Taman Bunga Nasional, ada yang pergi ke kebun binatang dan sebagainya. Nah, itu sangat penting sekali supaya jiwa kita ini bisa segar. Tetapi di dalam acara itu harus ada firman yang kita dengar, lalu kita kemudian berdoa, sehingga kemudian kita akan dikaruniakan hati yang gembira, sehingga ketika kita puas dari jalan-jalan, kita pulang, maka sukacita Tuhan itu masih melekat dalam diri kita. Nah, saudaraku, jadi ketika saudara sedang sibuk sekali, jarang istirahat, bahkan jarang saudara bersekutu dengan Tuhan, mari sekarang sadarlah. Lakukanlah persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebagai healing yang sejati, tetapi juga kita membutuhkan rekreasi, membutuhkan jalan-jalan. Kita membutuhkan misalnya pergi ke tempat-tempat hiburan yang sangat indah, yang memberikan penghiburan kepada kita. Ajak jalan anak-anak ke mall dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu healing. Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah hati yang gembira, jiwa yang gembira akan menjadi bagian milik kita, sehingga jiwa kita sehat, badan kita sehat, sehingga pada akhirnya kita hidup di dalam damai sejahtera. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Memang jiwa kami membutuhkan healing. Dan healing itu bisa dicari dengan bermacam-macam cara. Tetapi healing sejati adalah ketika kami bersekutu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, praise and worship kepada Tuhan, membaca firman, dan di situ kami mendapatkan penghiburan yang sejati. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami tidak hanya memperhatikan kesehatan badan. Badan sakit langsung kami beli obat, tetapi kami lupa memulihkan, mengobati hati dan jiwa kami dengan cara healing tadi. Nah, akhirnya ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang libur tanggal merah pada hari ini. Biar kami pakai untuk jalan-jalan bersama keluarga, bersama dengan jemaat, menikmati keindahan alam, sehingga jiwa kami disegarkan. Segala pujian hormat bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.